bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh Roh Kudus supaya kami semakin dimurnikan dan kami meyakini bahwa kami orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga tidak sedetik pun kami melupakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus, sehingga tidak sepatutnya kami melakukan dosa yang sama berulang kali. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami menjadi lemah karena segala situasi dan kesibukan kami sehari-hari. Kami lupa berdoa, kami lupa menyapa Tuhan, kami lupa mencari Tuhan. Kami lebih banyak mencari kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang kami mencarinya kepada sumber berkat kami, yaitu Engkau sendiri. Ya Tuhan, inilah kami. Oleh sebab itu, ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk hidup di dalam terang Tuhan, sehingga sungguh semakin hari hidup kami semakin disempurnakan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita dengan berdiri menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mampirlah dengar doa.
Kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman hari ini. Hati kami telah siap ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah, kuasailah hati kami seluruhnya, kuasailah lingkungan kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat mendengar. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang diberitakan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi bibit dan benih yang berkualitas, yang juga jatuh di tanah yang subur. Engkau pakai hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kuasailah dia dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan berkenan pada hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 21 sampai dengan 31. Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Dia sembuhkan orang yang patah hatinya dan membelut luka-luka mereka. Haleluya, sungguh baik bermasmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Dia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Haleluya, sungguh baik bermasmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Mereka yang tertindas Dia tegakkan lagi, tapi Dia rendahkan orang-orang fasik. Bernyanyilah baginya dengan nyanyian syukur, bermasmurlah baginya dengan kecapi. Haleluya, sungguh baik bermasmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Tuhan. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil,
supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, sentuhan kasih Allah. Suatu ketika setelah COVID mulai mereda, di GKI Beringin itu mulai diadakanlah kebaktian komisi muda. Jadi di sore hari itu ada kebaktian muda. Lalu ada seorang gadis, seorang pemudi, itu datang dengan membawa berbagai macam pergumulannya. Lalu di depan pintu ada seorang usher dan menyebut namanya sambil berkata, "Welcome home," gitu ya. Kemudian yang terjadi, dia merasa sangat tersentuh, dia menangis dengan sebutan yang sangat sederhana, "Welcome home," gitu ya. Selamat datang kembali ke rumah. Lalu kemudian pemudi ini rutin datang ke gereja dan dia menjadi aktivis. Saudara-saudara, kita punya pengalaman yang banyak tentang bagaimana tersentuh. Ada hal yang sederhana, bahkan ada hal yang begitu keras begitu ya, menimpa hidup kita. Sepertinya Tuhan berbicara langsung dengan kita. Bahkan bisa melalui video, bisa melalui klip, bisa melalui orang lain yang tidak kita kenal, bahkan melalui binatang, bahkan bisa teguran melalui khotbah-khotbah, melalui liturgi, melalui nyanyian dan lain sebagainya. Saudara-saudara bisa tersentuh. Tetapi apakah sentuhan itu akhirnya, slide saya belum muncul ya? Oh udah. Oh nggak ada di situ. Oke, maaf. Apakah saudara-saudara ketika sentuhan itu kita bereaksi, berespon seperti yang terjadi pada diri Paulus? Apa yang dicatat di dalam Alkitab, banyak sekali tokoh-tokoh yang akhirnya berubah drastis hidupnya karena terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Terjadi sentuhan yang begitu emosional sehingga merasa bahwa hidupku ini telah diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan ini tidak tinggal diam, Tuhan ini mengasihi aku. Saudara-saudara, memang banyak orang
berkali-kali mencoba menyentuh kita dengan berbagai macam cara ya. Misalnya ulang tahun, saudara-saudara dikasih ucapan selamat ulang tahun. Bahkan orang tua itu kalau anaknya ulang tahun kita kasih hadiah dengan harapannya apa saudara-saudara? Jadi dewasa, jadi baik begitu ya. Saya kasih kamu hadiah, mudah-mudahan kamu tumbuh menjadi anak yang berbakti, yang baik dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, setiap kita itu mencoba menyentuh sesama kita, orang yang kita sayangi, tapi maaf ada bedanya, yaitu dengan syarat. Ya, kadang kita tuh menyentuh orang yang menjadi target kita, misalnya saudara-saudara tugas marketing begitu ya, saudara menyentuh, bahkan kalau ditelepon begitu, sering kan dapat telepon nggak dikenal gitu ya. Wow, Bapak kerja apa segala macam ya, semoga usahanya supaya menyentuh kita, lalu kita merespon begitu. Ada syaratnya, selalu ada syaratnya. Tetapi yang terjadi dengan Paulus ini kan ketika dia berjuang untuk membela agamanya, bahkan mendera orang-orang Kristen dengan begitu sadisnya begitu ya. Tetapi Tuhan mengatakan, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Maka dengan sentuhan kasih yang tanpa syarat itu, saudara-saudara, Paulus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tetapi persoalannya begini, bahwa tidak semua orang ya sudah mengalami yang namanya sentuhan kasih Tuhan. Walaupun Tuhan itu berbicara dengan kasihnya melalui alam semesta, melalui pengorbanan Yesus Kristus, tetapi toh pada kenyataannya tidak semua orang Kristen, bahkan mungkin di gereja ini, yang ketika disentuh Tuhan dengan cara yang berbeda-beda belum mengalami perubahan. Ya, kenapa? Ya, tapi kita mulai dulu dengan yang pertama, kenapa sentuhan Tuhan dapat mengubah hati. Yang pertama, karena sentuhan Tuhan itu relate dengan kehidupan kita sendiri. Buat kamu orang muda, Tuhan akan berbicara dengan cara orang muda. Buat kamu orang dewasa, Tuhan akan berbicara dengan cara orang dewasa. Buat kamu yang sudah lanjut umur, Tuhan akan berbicara dengan cara yang lanjut umur. Karena apa? Tuhan tahu kalau engkau tidak sefrekuensi, maka saudara-saudara kita tidak akan pernah nyambung. Makanya Tuhan jadi manusia supaya nyambung. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang menurut saya sangat menarik sekali. Tahun 96 atau 97 itu ada sebuah film namanya Prince of Egypt. Ada yang tahu? Film kartun? Kalau yang tahu itu berarti umurnya sudah tua. Ya, seumur saya ya. Prince of Egypt ini cerita tentang Musa, film kartun. Jadi biasa kalau film kartun itu kan ada dubbingnya ya. Jadi si Musa ini berbicara lalu dalam situasi semak belukar yang terbakar. Filmnya udah jadi, sudah siap launching, tetapi dalam pemutaran pertama bukan siap launching, udah dalam editing terakhir begitu. Lalu diputarlah itu. Kemudian orang merasa kok ada yang kurang ya dalam scene ini. Ketika Tuhan itu berbicara pada Musa melalui semak belukar yang menyala itu. Lalu mereka berpikir, oh suaranya agak kurang cocok. Maka mereka berpikir, cobalah kita ganti dubbingnya sama siapa. Sama suara yang ini kok kurang cocok. Sama suara yang ini kurang cocok. Bukan karena suaranya gak bagus, tetapi memang kayaknya ada yang kurang. Kemudian setelah mereka berdiskusi dan mencoba, akhirnya ketemu satu suara yang akan menjadi suara Tuhan ketika berbicara kepada Musa. Anda tahu siapa suara itu? Ternyata suara yang memerankan suara Musa sendiri. Oh cocok banget nih gitu ya. Dengan nada yang lebih berwibawa tapi orangnya sama. Lalu terjadilah film itu, dan kalau saudara-saudara nanti lihat lagi di YouTube begitu ya, emang cocok gitu, emang cocok, sefrekuensi. Karena memang begitulah cara Tuhan berbicara kepada kita. Dia berbicara melalui media-media lain tetapi relate dengan kehidupan kita. Toh itulah yang akhirnya membuat orang akhirnya betah dan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu mengerti karena relate. Toh kita
ketika cari pendeta atau cari orang yang mau mendengarkan kita, ketika mereka itu, oh ya, mengerti. Kenapa sentuhan Tuhan itu bisa mengubah hati? Pertama-tama karena ketika Tuhan berbicara dan menyentuh kita, Dia itu menggunakan cara kita. Lalu yang kedua, Tuhan itu berbicara karena Dia punya otoritas. Dia punya kuasa dan bisa mengubah hati seseorang. Kita melihat betapa banyak saat ini di media-media sosial ada orang-orang yang tadinya berburu orang Kristen, bakar-bakar gereja dan lain sebagainya, tiba-tiba berubah jadi pendeta. Ada orang-orang yang tadinya menghina Tuhan Yesus, kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu ya. Walaupun kita harus sortir juga berita-beritanya, tetapi mereka yang memang sudah terbukti boleh kita lihat, begitu ya. Kok bisa ya ada orang-orang yang tertentu ini, saudara-saudara, mengalami perubahan? Ya karena secara otoritas Tuhan ini punya kendali di dalam kehidupan kita. Seperti kepada Yunus dan kepada kita semua. Oke, yang kedua ini kita bisa singkat saja. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa ada orang yang bisa tersentuh dan mengalami perubahan? Karena kasih Tuhan itu kekal dan tanpa syarat. Bapak Ibu, Tuhan itu memberkati kita walaupun kita lupa berdoa. Tuhan itu tetap memberikan kita nafas hidup walaupun saudara-saudara lupa ke gereja. Tuhan itu tetap membuat saudara-saudara punya prestasi walaupun saudara-saudara mungkin lupa memberikan persembahan. Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan gak pernah lihat apa yang kita lakukan supaya Tuhan memberikan kasih-Nya. Lalu kenapa ada orang yang bisa mengubah hati? Karena mereka menyadari sebenarnya aku ini tidak layak untuk menerima itu, tetapi toh Tuhan terus memberikan berkat. Saudara-saudara, alangkah tidak bersyukurnya kita, alangkah tidak manusianya kita ketika kita ini diberikan kasih yang lebih tetapi tidak merespon dengan baik. Maaf kalimatnya gak enak, bahkan anjing pun ketika dikasih makan satu kali sama orang yang gak dikenal, anjing itu akan baik sama orang itu. Masakan manusia tidak begitu. Ini adalah sebuah kesadaran bahwa seharusnya kita pun sebagai manusia ketika menyadari Tuhan itu selalu menyentuh kita, kita punya perubahan. Lalu kenapa ada orang-orang yang masih sampai saat ini seperti orang-orang di zaman Yesaya, di zaman pembuangan. Masa sih Tuhan itu memperhatikanku? Kalimatnya kan begitu kan. Emang Tuhan tidak menyembunyikan mukanya kepadaku? Emang siapa aku ini? Ini dimulai saudara-saudara oleh orang-orang beriman yang mungkin sudah puluhan tahun jadi Kristen tetapi punya trust issue. Apa itu trust issue? Mungkin yang generasi boomers kurang paham, generasi X juga kurang paham, generasi Y tolong jelaskan. Apa itu trust issue? Atau generasi Z? Ketidakpercayaan. Banyak anak muda saat ini saudara-saudara punya trust issue sama orang tuanya. Kalau anak-anak itu masih umur-umur segini ya Pak, dia pulang sekolah dia dengan senang begitu ya. Papi tadi aku main sama ini cerita begitu ya. Wah dia cerita tadi dapat berapa dengan jujurnya ya anak-anak. Tapi kalau udah remaja, siapa yang punya anak remaja di sini? Bingung kan? Ditanya apa? Enggak apa-apa. Gitu ya. Kamu mau apa? Enggak mau apa-apa. Tapi mukanya cembetut, bener ya Bu ya, ngangguk-ngangguk. Relate ya Bu ya. Bahwa memang ketika ngomong sama anak remaja, anak pemuda tuh bingung. Karena mereka ditanya apa enggak pernah mau ngomong. Karena memang mereka trust issue. Entah apa yang orang tua lakukan yang enggak sengaja begitu ya. Mereka tidak percaya lagi sama orang tuanya. Saudara-saudara, sekali lagi kita pernah diperhadapkan dengan satu situasi. Kota Semarang ini
pernah 3 kali kejadian ya, ada mahasiswa yang mengakhiri hidupnya sendiri, gitu kan? Miris. Kalau lihat ini orang bisa kuliah, lalu punya mobil, ya, halo, tiba-tiba dia datang, ya nyari siapa? Oh mama mana? Mungkin di luar. Duduk dulu dah ya, duduk dulu. Ya, tadi sampai mana ya? Oh ya. Kenapa sampai mereka begitu? Bisa bahasa Inggris, kayaknya mereka itu lengkap lah hidupnya. Saya nggak gitu-gitu amat punya kesempatan kuliah, punya mobil waktu kuliah, saudara-saudara. Ini kenapa ya anak-anak muda ini ya? Selain karena mereka generasi strawberry, tahu ya generasi strawberry Bapak Ibu? Kelihatannya mengkilap, tapi sebenarnya kalau ditekan penyet, gitu. Generasi strawberry, tetapi mereka punya trust issue. Mereka nggak bisa cerita itu ke siapa-siapa, walaupun mereka punya orang tua. Mereka punya trust issue sama Tuhan, walaupun mereka beriman, mereka merasa bahwa Tuhan ini bisa apa, gitu. Ketika saya hidup di dalam dunia yang penuh kesulitan di dalam bekerja, emang doa itu bisa mengubah segalanya. Itu kalimat orang-orang skeptik. Bahkan ketika saudara-saudara diminta melayani di gereja ini, banyak aja alasannya, gitu ya. Entah sibuk, entah ada urusan keluarga. Ya tentu setiap orang punya masalah ya, punya pertimbangan. Tetapi ada saja orang yang berkata, memang kalau saya melayani, Tuhan jamin hidup saya. Ya. Emang kalau saya melayani, saya masih bisa hidup dengan bisa mengejar kesuksesan bersama dengan orang-orang yang tidak melayani. Ini namanya trust issue. Banyak orang yang tidak bisa merasakan kasih setia Tuhan karena dari dirinya sendiri mereka tidak mempercayakan penuh kepada Tuhan. Trust issue-nya besar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka memang tidak mencari tahu tentang Tuhan. Mereka hanya hidup untuk dirinya sendiri dan kepuasan dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa Tuhan punya cara, Tuhan itu punya otoritas. Kadang orang tertentu disembuhkan, orang yang lain tidak. Lalu mereka cari cara yang sama. Pernah ada orang yang cerita bahwa ketika dia mendengarkan seorang kesaksian, waktu itu saya nggak punya apa-apa, terus datang ke gereja, lalu pendetanya ngomong, serahkanlah semua hartamu, maka engkau akan diberkati, begitu ya. Dan terjadilah saudara-saudara, saya menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Lalu dia terinspirasi, ting, gitu ya. Kalau gitu saya kasih semuanya. Apa yang terjadi? Dia tidak dapat apa-apa. Gitu. Karena apa? Ketika dia mencari Tuhan, fokusnya kepada dirinya sendiri, kepuasan sendiri. Di Markus ada orang yang disembuhkan, ada orang yang diusir setannya dari dirinya. Tetapi kemudian di waktu yang berbeda, Tuhan juga tidak melakukan itu. Karena tujuan Tuhan bukanlah mendatangkan mujizat-mujizat kepada orang yang percaya, tetapi mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mengapa masih banyak orang yang belum merasakan sentuhan kasih Tuhan? Karena tidak ada yang kasih tahu. Karena nggak ada yang kasih tahu. Betapa besarnya Tuhan itu sudah memberkati mereka dengan berbagai macam hal yang hadir di dalam kehidupan mereka. Contoh sederhana, saudara-saudara, bukan soal berkat. Ketika saya berproses menjadi seorang pendeta dan berkhotbah setiap hari, setiap kali khotbah, saya bisa mencapai titik ini karena saya menerima feedback. Ada yang ngasih tahu saya. Siapa yang ngasih tahu? Ya istri saya sendiri, orang paling dekat. Dad, dia panggil saya Daddy. Dad, kalau khotbah itu jangan kebanyakan bunyi, gitu ya. Kadang suka lupa begitu ya. Kalau naikin kacamata juga jangan keseringan, gitu ya.
Terus kalau bergerak, geraklah dikit supaya orang tuh agak sedikit ada visualnya begitu kan. Dia ngasih tahu saya, saudara-saudara, supaya saya tahu. Persoalannya adalah tidak banyak orang memberitahu, bahkan di gereja. Kalau dikasih tahu, yang dikasih tahu lebih ngomel. Ya, ngomel, sok tahu kamu anak kemarin sore. Waduh gitu ya, saudara-saudara. Hati-hati saudara-saudara. Ketika ada orang yang merasa bahwa gereja ini dulu lebih bagus dari sekarang, berarti yang terjadi sekarang adalah penurunan. Jadi jangan jadikan patokan masa lalu sebagai kesuksesan masa depan yang harusnya dipikirkannya. Nah, saudara-saudara, it's okay. Sudah terbiasa, nggak apa-apa. Cari mamanya dulu coba, ditelepon. Ya, bingung mamanya di mana? Di luar kali ya. Oh, itu di situ bukan? Situ ya? Di situ ternyata ya. Gak apa-apa disambut. Ditolong ya. Nah, inilah saudara-saudara yang menjadi hal menarik bahwa gereja seharusnya menjadi salah satu penyalur kasih Tuhan. Sebelum mencapai ke sana, saya mau ulas sedikit behind the scene dari lagu Bapa Sentuh Hatiku. Tahu ya lagunya ya? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai ya cukup nanti konser. Ya. Ada lagu ini menjadi begitu powerful karena berangkat dari sebuah kesaksian hidup yang real. Jadi si penulis ini tidak mengalami sendiri, tapi dia menulis lagu ini untuk seorang gadis yang mengalami trouble sedemikian rupa tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Trouble-nya apa? Gadis ini diperkosa oleh ayahnya sendiri. Ya. Lalu stres, dia mau bunuh ayahnya, lalu dipasung oleh keluarganya supaya tidak melakukan tindak kekerasan. Tapi karena memang tidak diurus dan lain sebagainya, si penulis lagu ini itu waktu itu sedang kuliah, lalu terpanggil untuk terus mendoakan orang ini. Jadi dia tahu, lalu dia datang ke sana mendoakan, stres gitu ya karena hal yang dia alami. Dia Kristen, keluarganya Kristen. Tetapi kejadian ini membuat si gadis itu begitu stres. Kemudian entah bagaimana belenggunya itu, rantainya itu bisa copot. Pada saat mau copot itu, si gadis ini berusaha membunuh ayahnya. Dia berusaha membunuh ayahnya, tetapi kemudian ketika dia sudah mengambil pisau, dia entah kenapa mendapatkan penglihatan bahwa ada Yesus di situ. Yesus memeluk dia, "Nak, ampuni." "Enggak Tuhan, berat sekali. Kasihku lebih besar dari dendammu." Lalu di situ dia merasa luluh sekali hatinya, lalu mengalami sebuah pemulihan. Memang tidak semua orang bisa mengalami seperti ini, saudara-saudara. Tetapi kisah ini silakan cari di internet, lagunya seperti itu, behind the scene-nya. Lalu si gadis ini setelah pulih dia telepon si penulis lagu ini, lalu dia cerita bahwa aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan ketika Tuhan menyentuh, aku berubah. Saudara-saudara, yang saya mau sebutkan di sini bukan kisah perubahan si gadis, karena Tuhan punya otoritas dan punya waktunya, tetapi si penulis lagu ini. Ketika dia nggak tahu kapan Tuhan akan menyentuh orang itu, tetapi dia terus mendoakan. Dia melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyalur kasih Tuhan. Maka inilah yang harusnya dilakukan gereja. Gereja di tempat ini, GKI Taman Majapahit ini sudah seharusnya menjadi penyalur kasih Tuhan. Entah kapanpun itu Tuhan akan berotoritas menggunakan waktunya Tuhan untuk mengubah setiap kita. Tetapi gereja ini harus menjalankan perannya sebagai penyalur kasih Tuhan. Kita ini hidup di dalam berkomunitas, maka jadilah gereja itu yang sebagai rumah yang ramah. Seringkali orang terjebak, gereja itu
sering dipakai sebuah event. Kalau gereja itu nggak ada kegiatan, maka gereja itu kayaknya nggak ada apa-apanya. Kalau gerejanya banyak kegiatan, rame ya. Ketika datang ke sini, Pak, gereja GKI Beringin padat ya acaranya. Iya padat, pusing gitu ya. Pusing. Kadang orang tuh terpukau dengan gereja yang banyak kegiatannya, tetapi belum tentu loh saudara-saudara gereja yang besar itu, gereja yang banyak jemaatnya itu memiliki nafas penyalur kasih Tuhan. Saking sibuknya, capek, gak bisa kita membagikan kasih Tuhan. Saking sibuknya, hati-hati jangan terjebak dengan gereja yang punya banyak event, ya panitia Paskah. Panitia Paskah. Ya. Gunakan setiap event itu untuk menjadi penyalur kasih Tuhan. Jadikanlah gereja tempat yang nyaman, jadi tempat rumah. Gereja juga bukan rumah sakit, maaf, bukan sekedar rumah sakit. Bukan sekedar bengkel. Kenapa? Kalau rumah sakit atau bengkel yang datang itu cuma orang sakit. Lalu setelah sembuh kemana? Ya pulang lagi keluar begitu ya. Tapi gereja ini benar-benar rumah. Kalau engkau sakit ya tinggal di rumah. Tidak ada tempat yang paling enak selain di rumah kan. Kalaupun engkau sakit. Rumah, jadikan gereja ini rumah yang ramah, bukan rumah yang toksik. Tahu rumah yang toksik? Yang kalau mau pulang itu males. Karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Jadikan gereja ini rumah yang ramah, saudara-saudara. Dari segi apapun itu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyadari gereja ini tempat di mana kita menjadi diri sendiri tanpa takut ditolak atau dihakimi oleh orang lain. Setiap orang di sini pernah berbuat dosa, di semua tempat ini orang pasti pernah berbuat salah. Bedanya ada orang yang mau ngaku sama yang enggak. Betul? Tetapi kalau udah ngaku, ya please jangan dihakimi dong. Sama seperti kita punya anak saudara-saudara atau punya saudara keluarga melakukan kesalahan, yang namanya rumah ya ini rumah mereka. Ketika kita bisa menjadikan rumah ini sebagai tempat menjadi diri sendiri tanpa takut ditolak, ya, tanpa takut ditolak. Ini aku, saya nih, ini dengan segala kelemahan dan kelebihan. Mari saudara-saudara jadikan rumah ini tempat yang ramah. Syaratnya apa? Setiap orang harus mengupgrade dirinya. Penatua harus mengupgrade dirinya, kualitas pelayanan di sini. Aktivis juga harus mengupgrade dirinya supaya pelayanan ini menjadi excellent, dan saudara-saudara sebagai jemaat harus juga mengupgrade diri saudara-saudara supaya menjadi jemaat yang excellent. Pemusik juga, lektor juga, semua harus di-upgrade supaya kita menjadi sama-sama nyaman. Bukan nuntut orang lain. Lalu yang kedua, tempat di mana kita menetap dan tidak mau pindah kemana-mana. Yang namanya rumah itu tempat kita balik dari segala kelelahan. Saya berkali-kali berjumpa dengan gereja yang panik. Panik kenapa? Pak, ada gereja baru di dekat sini. Saya takut orang mudanya pindah. Kejadian di sini? Ada tuh ya gereja mau di daerah sana gitu. Waduh gimana nih nanti orang muda kita pindah segala macam. Saudara-saudara, kalau gereja ini udah jadi rumah, ke sana itu cuma jalan-jalan. Nanti balik lagi ke sini. Persoalannya GKI Taman Majapahit udah jadi rumah belum buat mereka, orang-orang muda, atau buat orang tua saja? Ini pertanyaan serius buat gereja-gereja GKI. Apakah ini gereja juga buat rumah juga buat mereka orang-orang muda? Seringkali begini, kita ini hanya memberi ruang buat orang muda, kasih ruang. Dulu ketika saya masih di Sinwil Jabar, ada satu tema yang sangat menarik, yaitu berbagi ruang, bukan memberi ruang. Kalau
kalau memberi ruang, saudara-saudara, ini yang terjadi. Sekolah minggu dibikinin gedung deh. Dibikinin gedung, ya udah seadanya. Kalau bisa di garasi, gitu kan. Atau yang muda nih, saya pernah melayani pemuda. Pernah? Saudara-saudara masuk sana seadanya, tiker gitu ya. Terus bangku-bangku tuk gitu ya. Di mana-mana. Itu namanya memberi ruang. Tapi kalau berbagi ruang itu kayak naik angkot. Ya. Ruangannya cuma segitu, ada orang masuk, ya berbagi di situ, desek-desekan di situ. Ketika rumah, gereja jadi rumah itu, seharusnya kita ini sama-sama, yang muda, yang tua, yang anak-anak, ya di sini begitu, berbagi ruang. Sehingga saudara-saudara nggak perlu khawatir, mereka akan pindah gereja, karena ini rumahnya, pasti balik. Ini PR besar buat GKI Taman Majapahit. Jadikan ini rumah untuk segala usia. Bukan untuk golongan tertentu. Apalagi, ya ini golongan yang lama tolong. Jangan merasa bahwa ini milik saudara-saudara. Ini milik Tuhan. Dan ketika ini milik Tuhan, ini milik bersama. Yang ketiga, tempat di mana kita bisa menerima kasih dan memberikan kasih kepada orang lain tanpa ragu. Kalau mau nolongin gak perlu nanya, perlu ditolongin gak? Gitu ya. Yang namanya di rumah, ya kalau mamahnya lagi pusing, nyuci segala macam, ya si suami bantuin kek, nyapu kek dan lain sebagainya. Gak perlu disuruh. Karena ini rumah. Dan kalau dibantu pun gak usah ngomel gitu ya. Ya bersyukur dong begitu ya, dibantu begitu. Dibantu itu kan bentuk apa namanya ya? Bentuk memberikan kasih. Gak perlu minta, gak perlu nanya. Ini kalau udah jadi rumah. Saudara-saudara, kalau ada yang belum melayanan, lalu pengen melayani, jangan ragu untuk memberi diri. Di sini butuh nggak? Wah, ngangguk semua majelisnya. Butuh, gitu ya, butuh. Ya memang perlu, tapi jangan pakai sungkan. Ya karena ini rumah saudara. Jadikan ini rumah. Siapa yang bisa jadi ini rumah? Ya saudara sekalian. Sekali lagi, gereja adalah penyalur kasih Tuhan. Gereja ini berdiri bukan hanya karena lahannya udah ada, atau bukan karena GKI, bukan karena izinnya keluar, tetapi rumah Tuhan ini ada, gereja ini ada, karena kasih masih ada di sini. Tinggal bagaimana kasih itu disebarkan, dan saudara-saudara adalah penyalur kasih Tuhan itu. Buatlah setiap kita ini tersentuh oleh kasih Tuhan melalui kehadiran kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Dimohon untuk berdiri. Dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon duduk kembali. Kami persilahkan untuk
Panitia Paskah memberikan presentasinya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Kami dari Panitia Perayaan Masa Raya Paskah tahun 2024 akan menyampaikan sekilas informasi perihal rangkaian acara yang nanti akan diselenggarakan selama Masa Raya Paskah tahun 2024. Masa Raya Paskah 2024 mengusung tema besar, semua karena cinta. Kemudian kita akan awali langkah dalam perjalanan pertumbuhan spiritual kita. Kita akan awali dengan berpuasa untuk menunjukkan sikap hati kita, keprihatinan kita, merasa kehilangan, berduka cita, dan terlebih lagi kita diingatkan untuk senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian kita akan berbuka puasa bersama pada tanggal 14 Februari pada saat Rabu Abu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan ibadah Rabu Abu, di mana juga akan dilakukan pengolesan abu, di mana kita juga diajak untuk meninggalkan dan menanggalkan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kemudian kita akan masuk kepada Minggu Prapaskah yang pertama dengan tema melangkah di padang gurun kehidupan yang akan dipimpin oleh Evangelis Ongki Librana pada tanggal 17 dan 18 Februari. Kemudian kita masuk Prapaskah kedua dengan tema diperdamaikan menjadi duta damai pada tanggal 24 dan 25 Februari. Yang akan dipimpin oleh Saudara Nathaniel Iandra. Dan kita masuk kepada Prapaskah yang ketiga, sudahkah kuhidupi imanku, yang akan dipimpin oleh Saudara Nathaniel Iandra pada tanggal 2 dan 3 Maret. Dan kita masuk Prapaskah yang keempat, solidaritas lintas batas, yang akan dipimpin oleh Pendeta Hamsa Uwi pada tanggal 9 dan 10 Maret. Kemudian kita masuk Prapaskah yang kelima, hadirkan kabar pengharapan, yang akan dipimpin oleh Pendeta Irwan Hidayat pada tanggal 16 dan 17 Maret. Kemudian kita masuk Prapaskah ke-6, Minggu Palmarum, Sang Raja yang sederhana, dengan mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk sama-sama melambaikan daun palem untuk menyambut Sang Raja Damai, yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Bambang Irianto pada tanggal 23 dan 24. Kemudian kita akan masuk pada Kamis Putih. Maaf Bapak Ibu. Kamis Putih dengan tema mencintai meski tersakiti, yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Budi Mulyono Rekso Susilo pada Kamis 28 Maret. Kemudian kita masuk ke Jumat Agung pada hari kematian Tuhan dengan tema solidaritas lintas batas, yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Budi Mulyono Rekso Susilo pada Jumat 29 Maret. Kemudian kita akan masuk Sabtu Sunyi, asa di masa antara, yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Foni Samuel pada Sabtu 30 Maret. Kemudian kita akan sama-sama merayakan Paskah pada tanggal 31 Maret, cintanya berkuasa atas segalanya, yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Foni Samuel. Untuk perayaan Paskah pada tahun ini, kalau biasanya kita Paskah subuh jam 5 pagi, maka untuk tahun ini kita akan mulai pukul 6.00. Ini untuk mengajak Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan semua untuk turut ambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah seluruh acara rangkaian
Pasca tahun 2024, panitia juga mengajak kita semua bersama-sama sebagai respons cinta kasih Tuhan bagi kita akan melakukan aksi berbagi Paskah yang akan diselenggarakan di 2 tempat, yaitu Rumah Susun Kudu Kaligawe, juga di Pondok Pesantren Al-Fukron Demak. Nah, ini akan dilakukan oleh Komisi Muda yang akan melakukan di Rumah Susun Kudu, yaitu dengan mengunjungi anak-anak dengan memberikan peralatan sekolah, kemudian sembako kepada penghuni rusun, dan juga akan makan bersama-sama dengan penghuni. Juga nanti akan ada kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Fukron dengan pengobatan gratis dan buka bersama dengan para santri. Juga ada acara makan bersama dengan anak-anak santri. Itu kira-kira Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita anggaran untuk berbagi kasih ini sebesar 10.250.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi kasih bersama-sama dengan kita semua di sini, kami ajak Bapak Ibu untuk juga dapat memberikan kasihnya kepada orang lain sehingga hidup kita dapat terus berarti bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang kembali menegaskan bahwa Engkau menyentuh setiap kami dengan cara Tuhan. Tuhan selalu berbicara dengan cara-cara yang sesuai dengan apa yang kami alami di dalam kehidupan. Bahkan cara Tuhan berbicara itu selalu sama, sefrekuensi dengan apa yang kami lakukan. Sehingga ketika kami menyadari bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan, Tuhan yang setia itu tidak pernah berubah janjinya kepada kami untuk memelihara dan memberkati, kami boleh mengalami perubahan yang signifikan. Oleh sebab itu ya Bapa, sebagai orang-orang yang sudah terberkati dan juga mengalami kelimpahan di dalam kehidupan, khususnya di dalam rasa syukur, ajar kami juga untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Jangan biarkan kami menunda apa yang Tuhan percayakan kepada kami, terkhusus ketika Tuhan mengumpulkan kami di sini sebagai satu keluarga di rumah Tuhan. Ajar kami untuk menjadi gereja yang ramah, menjadikan gereja ini rumah bagi setiap orang di dalamnya tanpa memandang usia, status, dan lain sebagainya. Jadikanlah gereja ini rumah penyalur kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk panitia Paskah yang sedemikian rupa telah menyusun acara. Tuhan akan pakai mereka semua sebagai lead, sebagai pemimpin untuk menuntun kami semua merasakan kembali dan menghayati momen dari Prapaskah menuju Pentakosta ini dengan baik. Setiap unsur yang terlibat di dalamnya dapat menjalankan peran untuk menyempurnakan dan memaksimalkan dan juga mengoptimalkan segala hal yang sudah disusun. Sehingga sungguh ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini yang ketika hadir boleh merasakan perjumpaan yang hidup bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau yang juga tolong majelis jemaat untuk menyusun kerangka, strategi, penyusunan program kerja dan segala sesuatunya. Tuhan pakai mereka semua, Tuhan sudah menunjuk mereka, Tuhan telah memanggil mereka dan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Kiranya mereka semua boleh bersatu hati, menyusun visi bersama dan melaksanakan bersama-sama. Dan kiranya mereka semua boleh menjadi teladan, baik di gereja ini maupun di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan akan memperlengkapi dan menguduskan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk negara-Mu Indonesia. Ketika tanggal 14 Februari nanti akan dilaksanakan pemilihan umum, pesta demokrasi. Tentu di antara kami juga masih ada yang memikirkan dan menimbang siapa yang akan dipilih. Namun jadikan kami anggota warga negara yang menjalankan tugasnya dengan baik, tidak dengan golput, tetapi memilih mereka yang terbaik menurut kami di segala kekurangan yang mereka miliki.
Tolong semua ya Tuhan, aparat keamanan, KPU, dan seluruh panitia penyelenggara baik secara nasional dan juga lokal, Tuhan akan pakai mereka semua untuk menjadi perpanjangan tangan masyarakat agar bisa menjalankan pesta demokrasi ini dengan baik dan segala sesuatunya berjalan dengan jujur dan juga adil. Dan sebagai warga masyarakat, hendaklah kami juga ikut campur di dalam mengamankan dan juga menjaga surat suara supaya memang suara kamilah yang masuk ke dalam surat suara itu dengan baik. Bapa dalam surga, secara umum kami berdoa untuk warga jemaat di tempat ini, baik mereka yang sedang sakit, mereka yang bergumul secara ekonomi, mereka yang bergumul di dalam keluarganya yang tak kunjung selesai, entah karena masalah trust issue ataupun pengampunan atau luka yang pernah terjadi. Kiranya juga Tuhan menolong mereka semua di dalam setiap pribadi mereka. Anda untuk mengandalkan Tuhan senantiasa, terus berharap dan terus berdoa kepada Tuhan dan meyakini pada waktunya Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan mampukan mereka memiliki bahu yang kuat untuk menanggung segala sesuatu, baik permasalahan kesehatan, ekonomi dan juga keluarga. Karena tanpa pertolongan Tuhan dan kuasa dari Roh Kudus, maka hidup kami tidak akan kuat untuk mengalami itu semua. Namun dengan kuasa Roh Kudus, kami meyakini bahwa setiap anakmu yang sedang mengalami persoalan akan mampu menghadapi persoalan tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan semua ini hanya di dalam satu nama, Putramu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sedangkan nas dasar persembahan saya ambilkan dari Mazmur 96 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selama kantong kolektor beredar, kita akan pujikan dari NKB 23 bait 1 sampai 3 di dalam kasih yang teguh. Dengan tangannya yang
membawa persembahan kita ke dalam doa. Segala puji, hormat, dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Syukur dan terima kasih kami panjatkan pula, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua umat-Mu. Engkau layakkan kami pada saat ini Tuhan, untuk kami duduk semeja dengan Tuhan, ikut serta di dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa persembahan kami yang merupakan ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang mengelola, berkatilah Bapa, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dipergunakan untuk keperluan gerejamu di sini, juga untuk sesama kami yang membutuhkan. Banyak sekali dosa yang kami perbuat Bapa, ampunilah. Inilah doa persembahan kami, yang semuanya ini kami pinta hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu menolong kami. Amin. Terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap kata
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Taman Majapahit. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Raya Paskah. Dan di masa Raya Paskah ini, GKI Taman Majapahit akan mengadakan 2 aksi berbagi kasih di masa Paskah. Aksi ini merupakan bentuk pengejawantahan visi misi gereja kita bersama, sekaligus juga sejalan dengan sukacita Paskah, gereja yang menyentuh kehidupan banyak orang. Aksi yang pertama adalah kita akan mengadakan pengobatan gratis dan buka puasa bersama dengan kira-kira 300-an santri di Pondok Pesantren Al-Furqon Meranggen, Demak. Dan juga yang kedua, kita akan mengadakan aksi berbagi kasih bersama dengan teman-teman pemuda di daerah Kaligawe untuk anak-anak yang kurang mampu. Umat yang dikasihi Tuhan, pada tahun ini Komisi Pemuda GKI Taman Majapahit menginjak usia 25 tahun. Maka di tahun ini untuk merayakan sukacita pertambahan usia kami ingin mengadakan aksi untuk berbagi sukacita kepada sahabat di Rumah Susun Kudu Semarang. Rumah Susun Kudu Semarang bertempat di Kaligawe. Dan di sana, di Rumah Susun Kudu Semarang, menaungi 50 orang anak dan 20 orang jemaat. Dengan segala kondisi yang ada di Rumah Susun Kudu Kaligawe Semarang, kami turut mengundang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bersama membagikan sukacita itu kepada sahabat kita di sana. Kami akan nantinya membagikan barang-barang yang diperlukan kepada sahabat di sana. Dan untuk mendukung kegiatan ini, kami mengundang Bapak Ibu bisa membagikan donasi berupa uang untuk mensupport kegiatan kami. Nantinya kami belikan alat-alat seperti alat tulis, alat kebersihan, atau alat yang lain yang memang dibutuhkan oleh saudara kita di Rumah Susun Kudu Semarang. Dalam aksi kasih Paskah kali ini, gereja kita membutuhkan dana sebesar kurang lebih 10 juta rupiah. Dana ini bukanlah sebuah dana yang kecil, maka dari itu dengan kerendahan hati dan ketulusan kami Panitia Paskah memohon kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut serta memberikan dukungan atau berdonasi bersama sehingga aksi kasih Paskah ini boleh berjalan dengan baik. Bentuk dukungan bisa diberikan melalui 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening BCA atas nama GKI Taman Majapahit dan mengikut sertakan nomor unik atau kode unik di belakangnya yaitu 25. Misalnya 50.000 menjadi 50.025 rupiah. Atau jika Bapak Ibu ingin memberikan cash secara langsung, kami akan menyediakan kotak di depan gedung gereja dan akan ada panitia yang sudah menunggunya di sana. Kami juga berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada kita membagikan alat-alat kebutuhan mereka, tapi kita nantinya ke depan juga bisa melayani di Rumah Susun Kudu bersama-sama sebagai satu komunitas GKI Taman Majapahit Semarang. Itu saja dari kami. Salam semangat untuk kita bisa menebarkan kebaikan, untuk kita bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, keluarga besar GKI